Pihak berkuasa sedang membuat persiapan untuk sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia yang akan berlangsung serentak. Nusantara ini pun sudah menjadi cabaran. Bila kita menyebutnya, dia sudah merujuk kepada satu ibu negara. Selepas ini, itu satu permainan psikologi yang sangat licik juga. Impian tinggi bak cendawan di pagi, ibu kota Nusantara tempat janji bersemi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang yang baru bergabung di channel Junat Voice. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat sebuah video, di mana video ini berjudul atau mengenai bagaimana bisa menandingi Indonesia peringatan DPR Malaysia dengan nama IKN jelang upacara 17 Agustus. Jadi isi video ini kemungkinan ya ketidakpuasan warga Malaysia atau salah satu oknum orang Malaysia yang keberatan dengannya nama IKN yang dipergunakan untuk mendapat ibu kota negara di Indonesia gitu. Sedangkan nama IKN Nusantara itu kan yang dianggapnya itu adalah keseluruhan wilayah ya, yang ada di Asia Tenggara itu yang dimaksud. Jadi gimana kelanjutannya? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, like dan share. Selain itu, pihak berkuasa sedang membuat persiapan untuk sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia yang akan berlangsung serentak di Nusantara dan Jakarta pada Ogos. Indonesia memindahkan ibu negaranya ke Nusantara di Kalimantan Timur di Pulau Borneo untuk mengurangkan masalah lalu lintas dan alam sekitar di Jakarta. Langkah ini juga melambangkan peralihan dalam memusatkan kerajaan dan mengurangkan tumpuannya di Pulau Jawa. Antarbangsaan Nusantara, apabila kita ingin melihat skop, ini adalah masih permainan nombor, game of numbers. Dan tentulah kita akan melihat seluruh Nusantara. Nusantara ini pun sudah menjadi cabaran. Bila kita menyebutnya, dia sudah merujuk kepada satu ibu negara. Selepas ini, itu satu permainan psikologi yang sangat licik juga. Nusantara ini pun sudah menjadi cabaran. Bila kita menyebutnya, dia sudah merujuk kepada satu ibu negara. Selepas ini, itu satu permainan psikologi yang sangat licik. Beliau menyebutkan atau mengatakan katanya adalah ini salah satu permainan atau spiologi yang sangat licik. Gimana ya teman-teman ya? Kita lanjut aja dulu ya. Juga. Ibu negara baharu Indonesia di Kalimantan Timur akan dinamakan sebagai Nusantara. Pemilihan nama itu diumumkan oleh Menteri Perancangan Pembangunan Indonesia Suharso Monoarfa. Katanya nama tersebut dipilih dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Nama Nusantara dipilih kerana sudah dikenali sejak dahulu lagi selain menjadi ikon antarabangsa dan menggambarkan gugusan kepulauan Indonesia. Bagaimanapun, beberapa anggota mesyuarat sifatkan nama Nusantara boleh timbulkan kekeliruan kerana istilah itu digunakan merujuk kepada sifat geografi keseluruhan negara. Pada 2019, Jokowi umumkan ibu negara Indonesia iaitu Jakarta akan dipindahkan ke Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Ibu kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Langkah itu dibuat berikutan keadaan yang semakin sesak di Jakarta selain bandaraya itu dilaporkan semakin tenggelam. Selain itu, DPR atau Parlemen Malaysia turut menyoroti perkembangan ibu kota Nusantara. Mereka membahas manfaat dan DPR guys. ancaman bagi Malaysia, Sabah, dan Sarawak. Sabah dan Sarawak juga harus berbenah diri tidak mau kalah dengan ibu kota masa depan Nusantara atau disingkat IKN. Binaan kota baru Indonesia di Kalimantan, dan dengan itu sudah pastilah bahawa kita akan mengadakan rundingan demi rundingan demi memastikan bahawa implikasi-implikasi dapat diselaraskan agar bermanfaat kepada kedua-dua buah negara. Apakah kita akan terus berpurung seperti katak tidak di bawah tempurung? Penggunaan di Sabah dengan menegaskan Indonesia ketika ini sedang membangunkan lebuh raya di Kalimantan dalam usaha memindahkan ibu kotanya ke wilayah itu. Antara ibu negara ini dengan Kalimantan hanya 460 km. Dan Indonesia telah membuka jalan lebuh raya mereka. Oke guys, berikut tadi adalah video di mana ya,
berisi tentang mengenai beberapa ketidakpuasan atau pro kontranya, tapi ini biasanya kan pro kontranya itu di dalam negeri, ini di luar negeri atau di negara tetangga kita gitu, Malaysia. Jadi ada yang mengatakan katanya itu adalah trilogi yang sangat licik, dimana kan dahulunya Nusantara itu adalah nama untuk keseluruhan wilayah Nusantara, atau yang bisa disebut kumpulan pulau-pulau ya gitu kan, yang ada termasuk wilayah itu termasuk merujuk ke seluruh Asia Tenggara, ada Malaysia dan bahkan ke Filipina, bagian Filipina. Cuman untuk saat ini kan sudah terpecah ya di Asia Tenggara yang lebih apa yang namanya memegang erat nama Nusantara itu kan ada 2 negara untuk saat ini, Indonesia dan Malaysia. Sedangkan Malaysia itu ya bisa dibilang kalau untuk mengklaim nama Nusantara untuk saat ini ya kurang kalau bisa ditandingin itu pasti kalah gitu, karena wilayah kepulauan itu yang terbesar kan Indonesia kan gitu. Jadi untuk perbandingannya pasti ya kalah. Tapi gimana pun nama Nusantara juga kita punya hak gitu, ya kan? Gimana menurut teman-teman ya, misalkan ada pro kontranya, tolong tulis di kolom komentar ya. Juga sedikit informasi, katanya sudah semoga aja tuh 17 perayaan atau upacara 17 Agustus tahun ini itu diadakan di ibu kota baru ya, di ibu kota Nusantara. Semoga aja bisa berjalan dengan baik ya, amin. Oke, cukup sampai di sini. Saya Junot Voice undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.